berita-berita yang menyebutkan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki APBD tertinggi kedua setelah kota Surabaya. Surabaya, artinya nomor 2 se-Jawa Timur, itu memang betul. Kalau kita bicara tentang migas itu banyak yang mengatakan bahwa migas itu kan tidak abadi. Kira-kira ini APBD yang tinggi sampai 7 triliun berapa triliun? Berapa lama kira-kira bertahannya ini? Pertanyaannya memang cukup bagus ya. Oke Pak Lasur, seberapa mendesak sih sebenarnya dana abadi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Radar Bojonegoro. Selamat datang di podcastnya Radar Bojonegoro di edisi yang kesekian kalinya ini. Edisi hari ini kita akan tetap menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, narasumber-narasumber yang kredibel tentunya, yang akan membahas tema-tema dan isu-isu menarik yang sedang berkembang saat ini. Tema kali ini kita akan membahas tentang ekonomi Bojonegoro, gitu. Ekonomi Bojonegoro, tentang APBD Bojonegoro. Sejauh mana kita ketahui bahwa APBD Bojonegoro itu cukup besar, bahkan bisa dikatakan tertinggi nomor 2 di Jatim. Nah, sudah hadir bersama saya narasumber kita, yaitu Bapak Lasuri, yaitu dia adalah anggota DPRD Bojonegoro dari fraksi Partai Amanat Nasional. Selamat siang Pak Lasuri. Selamat siang Mas Nur. Nah, selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Lasuri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang penting disyukuri, dinikmati ya. Oke, siap Pak Lasuri. Pak Lasuri, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang tema APBD Bojonegoro, begitu, yang katanya APBD Bojonegoro itu tertinggi nomor 2 se-Jatim, gitu. Bisa dikatakan Pak Sani, mungkin bisa dijelaskan komposisi komponen bagaimana kok bisa tertinggi gitu, apa benar itu tertinggi se-Jatim gitu, nomor 2 maksudnya. Baik, Mas Nur, memang berita-berita yang menyebutkan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki APBD tertinggi kedua setelah kota Surabaya, artinya nomor 2 se-Jawa Timur, itu memang betul. Karena di kota Surabaya itu besarnya sekitar 10 triliunan. Oh gitu. Sedangkan di Kabupaten Bojonegoro yang saat ini kalau di P perubahan APBD 2022 itu adalah 7,036. Itu artinya memang begitu besar APBD Kabupaten Bojonegoro dibandingkan memang di wilayah Jawa Timur. Oh gitu. Berarti bisa dikatakan memang nomor 2 tertinggi se-Jatim. Pak Lasuri, apa sih yang menyebabkan APBD Bojonegoro itu tinggi dibanding daerah lain gitu? Ya, pertama memang kita perlu bersyukur bahwa Kabupaten Bojonegoro ini dikaruniai sumber daya alam yang luar biasa berupa minyak dan gas. Meskipun gas pada saat ini belum eksplorasi, yang saat ini eksplorasi yang peak production hampir 25% kuota minyak Indonesia ini disuplai oleh Bojonegoro. Tentu dari situlah kekuatan APBD kita adalah dari transfer pemerintah pusat berupa DBH Migas maupun transfer yang lain. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa APBD Kabupaten Bojonegoro sangat besar. Apalagi sekarang ini harga minyak dunia juga cukup baik, US dollarnya juga cukup tinggi, sehingga inilah yang membuat kekuatan APBD kita menjadi besar. Oh, jadi bisa disimpulkan bahwa besarnya APBD Bojonegoro ini disebabkan karena adanya sumber minyak dan gas di Bojonegoro yang melimpah itu Pak. Betul. Itu berarti menyumbang, jenengan tadi menyumbang 25% dari kebutuhan migas di Indonesia. Iya, betul. Segitu besarnya gitu. Iya. Oke. Pak Lasuri, APBD yang begitu besar seperti itu paling banyak didominasi oleh migas gitu. Misalnya Pak Lasuri, itu sejak terjadi kapan? Persisnya kapan? Dulu kan migas ini bisa dibilang sudah beberapa tahun yang lalu gitu ada gitu. Tapi beberapa tahun terakhir ini sepertinya APBD itu meningkat tajam. Gitu. Ya, ini sekitar kira-kira 2018 akhir 2019 itu sudah mulai ada peningkatan yang cukup luar biasa karena memang gitu, puncak peak productionnya di eksplorasi di Blok Cepu, sehingga gitu. kalau per harinya itu bisa 250 barel per day itu ya, jadi itu sangat tinggi, sehingga kalau diakumulasi memang dulunya sudah, tapi
tingkat eksplorasinya tidak sebesar tahun 2019 sampai 2022 ini. Itulah yang mengakibatkan besaran dari DPH itu sangat tinggi. Berarti ada puncak produksi gitu. Iya, Kalau sebelum-sebelumnya mungkin hanya produksi aja gitu Pak Lasuri. Iya. Akhirnya 2018, 19 sampai sekarang itu ini menjadi puncak produksinya. Gitu. Yang keduanya juga karena di tahun 2019 itu sudah BEP, artinya break even point, yang disumbangkan Kabupaten Bojonegoro ini seluruh modal-modalnya sudah kembali semua. Gitu. Ya. Itu yang juga mengakibatkan cukup besar dari DPH migas. Oh gitu. Oke Pak Lasuri, kalau kita bicara tentang migas itu banyak yang mengatakan bahwa migas itu kan tidak abadi, suatu saat akan habis kan gitu. Kira-kira ini APBD yang tinggi sampai 7 triliun berapa triliun, berapa lama kira-kira bertahannya ini? Pertanyaannya memang cukup bagus ya, karena memang sampai mulai detik ini juga sudah mulai ada penurunan produksi. Oh, malah turun. Maka kalau kita bisa garansi 5 atau 10 tahun yang ke depan bisa jadi itu mengalami terus fluktuasi penurunan. Karena memang di dasar bumi ini kan kita tidak tahu berapa besarannya. Tetapi yang pasti di dalam sejarah-sejarah perminyakan di Indonesia itu tidak ada yang tiap harinya itu tiap tahunnya itu bertambah besar, justru malah selalu akan bertambah turun. Kenapa ini juga bisa turun? Karena memang sumurnya juga sudah sumur tua, sehingga proyeksinya harus dikurangi terus supaya tidak melakukan keausan di dalam alat-alatnya itu. Oh gitu. Iya. Jika nanti sumur itu mengalami penurunan produksi, berarti otomatis penerimaan APBD juga akan menurun, Pak Lasuri? Iya, bisa jadi. Oke. Pak, dengan saat ini yang masih tinggi-tingginya itu kira-kira apa saja yang sudah dilakukan itu kan kita bisa melihat ya, mungkin pembangunan yang sebegitu banyaknya juga, jalan-jalan sudah bagus, gedung-gedung juga sudah bagus. Mungkin apa Pak Lasuri, jangka panjang yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan DPR gitu Pak Lasuri? Yang pertama sesungguhnya program prioritas Bupati, misalnya 17 program prioritas itu sudah dilaksanakan, utamanya juga rigid beton yang dilakukan oleh Pemkab. Yang kedua adalah SDM dari masyarakat, baik itu generasi muda maupun anak-anak yang lulus SMA itu melalui beasiswa, beberapa beasiswa baik saintis maupun 1 desa 2 sarjana. Yang selanjutnya ini yang hangat-hangatnya pada hari ini adalah kita ingin bahwa jumlah uang yang besar dari DPH Migas itu kita simpan dalam bentuk dana abadi. Supaya ada keberlangsungan pendidikan di dalam rangka SDM anak-anak kita yang setelah lulus SMA bisa biayai dari dana abadi pendidikan berkelanjutan itu. Oh gitu. Akhirnya seperti yang di berita kemarin yang ramai itu memang dana abadi masih belum bisa diproses gitu Pak Lasuri? Belum bisa diproses ya. Karena masih menunggu PP-nya. Oh gitu. Terus langkah selanjutnya bagaimana Pak terkait itu? Ya saya kira kalau beasiswa anak-anak yang lulus SMA ini kan tetap sudah ada programnya. Tentu bisa jadi karena besok itu kita juga masih pembahasan panitia anggaran APBD perubahan 2022 tentu kekuatan APBD yang sudah dipasang 500 miliar untuk dana abadi itu bisa saja kita tetap gunakan juga untuk beasiswa pendidikan untuk anak-anak kita yang lulus SMA. Oh gitu, berarti bisa mungkin digunakan untuk beasiswa gitu. Hanya mungkin saja. Bentuknya tidak dana abadi begitu Pak Lasuri ya. Iya. Dana abadi itu setelah nanti misalnya ada tindak lanjut dari PP terkait gitu, dengan dana abadi. Oke Pak Lasuri. Berarti APBD Bojonegoro ini tertinggi kedua di Jatim. Iya. Oke. Jadi tidak heran memang Bojonegoro ini pembangunannya luar biasa Pak Lasuri. Di mana-mana jalan-jalan diperbaiki, trotoar juga diperbaiki. Jadi keindahan kota itu juga terasa itu Pak Lasuri. Oke, Pak Lasuri, ketika sumur migas ini sudah berkurang gitu seperti yang tadi kita bicarakan tadi. Kira-kira nanti berapa nih kira-kira proyeksi untuk APBD? Apa masih tinggi juga gitu? Sesungguhnya begini ya, kalau di Bojonegoro ini kan banyak karena masih ada penambahan sumur baru di Blok Cepu. Oh gitu. Ada sumur baru lagi nanti di Blok Sukawati yang ada di Injarsari itu yang juga sampai detik ini juga belum proses.
Ada yang namanya blok JTB yang itu sebagian besarnya adalah gas ya. Oh gitu. Dan ada di mana itu Kolibri itu yang juga yang gas, baru itu yang gas, ya. juga masih dalam taraf pembenahan infrastruktur maupun seluruh terkait dengan pengeboran itu baru pelaksanaan semuanya. Mudah-mudahan kalau itu semuanya nanti sudah mulai beroperasi, maka tentu pengurangan dari minyak yang sudah mulai menurun itu bisa tertutupi dari sumber gas yang ada maupun gitu. sumur-sumur baru ya. Karena pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 gas itu bagi hasilnya lebih besar daripada minyak yang ada yang sudah diterima Kabupaten Bojonegoro. Kalau minyak itu kan kita hanya mendapatkan 6,5%. Gitu. Sedangkan kalau gas itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu kita mendapatkan 14,5%. Gitu. Cukup besar, ya. Besar sekali. Gas ini kan belum mulai Pak Lasuri? Iya. Belum mulai ya? Gas ini maksudnya belum produksi mulai, ya? Belum. Apa nanti juga ketika gas itu berproduksi juga akan menambah DPH juga? Sangat akan menambah DPH karena sesuai dengan aturan undang-undang tadi itu bagi hasilnya sangat besar. Sangat besar. Berarti artinya APBD yang Bojonegoro yang besar ini nantinya juga ketika minyak itu mulai menipis akan ditambal gas itu tadi? Sangat memungkinkan itu. Bahkan bisa jadi lebih dari gitu. apa yang sudah didapatkan. Pak Lasuri, jalan sudah dibangun, beasiswa sudah, gedung-gedung sekolah juga sudah, jalan-jalan juga gorong-gorong trotoar sudah dibangun. Apa kira-kira yang itu dilakukan ketika anggaran nanti bertambah banyak begitu Pak? Ya tentu karena kalau infrastrukturnya semuanya sudah bagus, mulailah juga infrastruktur pendidikan, infrastruktur yang lain-lainnya termasuk pertanian dan lain sebagainya itu untuk juga diselesaikan supaya memang kebutuhan dasar dari para masyarakat ini bisa terpenuhi, utamanya dari pendidikan, kesehatan dan pertanian. Selanjutnya tentu penting juga bagaimana UMKM maupun ekonomi kreatif di Kabupaten Bojonegoro ini bisa tumbuh berkembang dari suplai APBD yang sudah kita punyai cukup besar itu. Berarti setelah infrastruktur nanti ada peningkatan ekonomi dan lain-lain gitu Pak Surya. Iya. Oke. Berarti topangan migas di APBD ini sangat terasa, sangat besar. Jadi ketika nanti migas itu hilang nanti terasanya juga luar biasa Pak Surya. Betul. Oke. Pak Lasuri, ini kan sebenarnya kita kembali lagi ke yang tadi niat untuk menyimpan dana abadi gitu Pak. Jadi itu kan nanti APBD yang besar harus disimpan supaya nanti tidak habis dalam jangka pendek ini Pak Surya. Jadi tetap jangka panjang kita tetap Bojonegoro tetap memiliki anggaran yang besar. Pak Lasuri, sebenarnya latar belakang apa sih sebenarnya dana abadi itu? Dulu sepertinya pernah ada gitu Pak Lasuri ya. Dulu pernah ada, ini juga sama dengan tahun ini gitu. Terus tahun ini ada lagi, akhirnya berakhir juga seperti ini gitu. Apa sebenarnya Pak Lasuri mungkin latar belakang untuk membuat dana abadi? Iya, yang pertama tentu kita menyadari bahwa sumber migas di Kabupaten Bojonegoro ini lambat laun pasti menurun. Gitu. Pasti menurun. Nah, supaya generasi yang akan datang maupun anak cucu kita juga mengetahui bahwa Kabupaten Bojonegoro ini merupakan sumber penghasil migas terbesar di Indonesia, maka tentu itu tidak bisa kita biarkan saja. Jangan sampai nanti generasi muda kita itu tahu-taunya itu ada bekas bangunan yang pengeboran migas gitu. Ada kan gitu. Sehingga itulah yang memberikan dasar bahwa kita memberi dukungan sepenuhnya kepada dana abadi pendidikan berkelanjutan supaya supaya anak cucu kita, generasi-generasi yang akan datang itu bisa juga menikmati kalau Kabupaten Bojonegoro itu dulunya adalah sumber minyak yang besar di Indonesia. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sekarang ini kita ingin meningkatkan SDM. Tidak hanya lulus SMA, tapi bagaimana anak-anak kita ini lulusan SMA bisa melanjutkan kuliah, supaya bagaimana cakrawala berpikir anak-anak di Kabupaten Bojonegoro yang kuliah itu menjadi luas, sehingga nanti mereka tidak hanya menjadi orang-orang yang setelah pekerja hanya lulusan SMA, tapi orang-orang yang betul-betul sudah menjadi sarjana, sudah menjadi S1, bahkan
Bisa jadi dana abadi itu melanjutkan mereka di jenjang S2 atau S3. Nah, hal-hal itulah kira-kira yang membuat pikiran kita bagaimana memberi dukungan sepenuhnya kepada dana abadi pendidikan berkelanjutan itu. Oke, Pak Lasuri, kenapa namanya kok dana abadi pendidikan? Kok tidak dana abadi aja gitu? Ya, karena begini ya, APBD kita ini kan masih sangat cukup besar. Oh iya. Ya, sehingga kenapa kok kita ini tidak menggunakan dana abadi saja, supaya kenapa kok harus dana abadi pendidikan berkelanjutan, supaya memang fokus kita mendanai anak-anak yang lulus SMA itu betul-betul fokus. Oh iya. Sumber daya manusianya itu dari situ. Kalau ini kita misalnya 3 triliun, suku bunga dari deposito itu turun naik, yang sekarang misalnya 2,5% gitu ya, itu kan hanya kisaran di 75 miliar. 75. Kalau 75 miliar itu kita pecah-pecah lagi untuk membiayai yang lain-lainnya, tentu cukup riskan untuk tidak fokus di dalam beasiswa. Tetapi apakah setelah kita hanya mendanai untuk beasiswa pendidikan itu kebutuhan-kebutuhan lain tidak diakomodir? Enggak. Kalau kesehatan misalnya kita juga UHC Universal Health Coverage itu artinya seluruh kebutuhan premi dari BPJS-nya masyarakat di Kabupaten Bojonegoro yang ber-KTP di Bojonegoro itu kita biayai hampir sekitar 200 miliar. Artinya memang kita balance dari ya, maka tentu inilah yang kira-kira kalau hasil pengelolaan dana abadi itu hanya untuk pendidikan berkelanjutan itu. Di kesehatan juga sudah ada alokasi. Kesehatan sudah ada alokasinya. Oh gitu. Artinya pendidikan ini yang perlu dialokasikan lebih khusus lagi. Oke Pak Lasuri, seberapa mendesak sih sebenarnya dana abadi itu? Mendesak atau tidak sebenarnya dana abadi? Saya kira cukup mendesak ya, karena memang mengingat APBD kita cukup tinggi, harga minyak cukup baik dan nilai dolar dengan mata rupiah cukup tinggi, maka tentu ini saatnya untuk kita simpan. Kebutuhan-kebutuhan yang lainnya juga mulai sudah tercover, baik infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan pun juga mulai sudah tercover. Saya kira kita sudah mulai harus berpikir sekarang ini untuk menginvestasikan uang kita dalam bentuk dana abadi pendidikan berkelanjutan ini, supaya momennya sudah tidak tertinggal lagi. Kalau momennya hilang, APBD kita nanti ngedrop, kita mau nyimpen nggak mungkin bisa lagi itu. Sekarang inilah momen yang paling tepat. Kekuatan menyimpannya per tahun berapa ini Pak? 500 itu? Jadi begini, kalau sesungguhnya kalau di dalam draft raperda yang sudah kita bahas di Pansus itu kan 30% dari kekuatan DBH. DBH migas. Nah, gitu. Bisa jadi misalnya 500 itu kekuatannya kan hampir setara dengan 45% dari DBH migas yang sudah dipasang loh ya, sudah dipasang. Nah, saya kira itu kan fleksibel, tentatif itu menurut saya. Nanti apakah tetap 500 itu melihat nanti DBH kita berapa, karena harga minyak sekarang ini juga mulai ada penurunan, sekitar 70-an atau 78 US dollar per barel kan, yang awalnya di bulan-bulan sebelumnya itu masih perang Rusia itu dengan Ukraina itu cukup tinggi, sekitar 110-120 US dollar per barel. Kalau sekarang sudah mulai ada penurunan. Jadi kekuatannya tetap 30% minimal itu. 30% minimal. Bisa lebih dari itu melihat kalkulasi berapa DBH kita yang kita dapat per tahunnya. Pak Lasuri, kenapa kok DBH itu dirancang mungkin 3 triliun begitu, kok tidak 5 triliun sekalian gitu? Ya awalnya memang di dalam rangka ini untuk mencukupi kebutuhan dan supaya ini kira-kira kalau 3 triliun itu beasiswanya untuk beasiswa pendidikan itu kira-kira suku bunganya ini mencukupi lah kira-kira. Oh gitu, berarti bisa cukup untuk membiayai beasiswa itu. Beasiswa. Ya. Oh, Pak nantinya itu disimpan dalam seperti apa Pak nanti di bank itu nanti? Ya kalau draft yang ada itu adalah disimpan di bank pemerintah, yang secure, yang aman maupun yang ya intinya yang paling aman, yang paling aman dalam rangka ras dan lain sebagainya itu. Gitu. Bentuknya apa nanti Pak bentuknya? Itu deposito kan? Oh deposito bentuknya ya. Dalam bentuk deposito yang draft awalnya adalah dikelola oleh DBPKD oleh bagian investasi daerah. Oh gitu apa itu namanya Kasubag perekonomian. Bukan Kasubag
investasi daerah di BPKAD. Oh gitu Ini dipisahkan dengan apa? Dengan kas daerah. Dengan kas daerah dipisahkan. Artinya ini murni rekeningnya rekening murni dari dana abadi. Jadi rekening baru lah. Rekening baru. Setelah itu kalau sesuai dengan draftnya adalah setelah ada penyimpanan uang di situ dan hasil pengelolaannya atau bunga dari deposito itu dikelolalah oleh Dinas Pendidikan dalam rangka siapa-siapa yang layak menjadi atau mendapatkan beasiswa pendidikan itu. Oh, berarti ada kriteria-kriterianya? Iya. Oh ada gitu. Kriteria-kriterianya. Oke. Pak Lasuri, kita tadi ngomong DBH kan itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, setiap daerah itu memiliki DBH nggak kira-kira? Atau memang Bojonegoro aja yang memiliki DBH gitu? Jadi kalau melihat ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, ini yang terbaru ya, karena belum ada PP-nya juga, karena harus menunggu PP. Maka daerah di antara sekabupaten Jawa Timur itu mendapatkan DBH semua? Mendapatkan DBH. 3%. Itu dibagi dulu 6% itu. Dulu 6% Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Undang-Undang 33 Tahun 2004 atau 2014 itu mereka dapat 6% sekabupaten Jawa Timur. 6% dulu. 6% ya. Kalau sekarang 3% itu. 3%. 3%-nya sekarang diberikan kepada daerah terdekat. Daerah terdekat perbatasan dengan kabupaten migas. Berarti ke sini misalnya Blora begitu? Ada 7 kabupaten, yaitu Lamongan, Jombang, Nganjuk, Tuban gitu. Ngawi, Madiun, Tuban, mana ini Blora salah satunya. Dapat juga mereka? Dapat dari 3% itu. Cuman kan pembagiannya ini kan belum di breakdown ke dalam PP-nya. Pembagiannya itu berapa persen? 3% itu ke kabupaten itu. Tapi saya mendengar bahwa ada salah satu kabupaten yang menginginkan 2% dari 3% itu untuk mereka. Saya mendengarnya itu. Kalau Bojonegoro sini berapa Pak sebenarnya? Awalnya 6% dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 itu atau 2014 itu 6%. Sekarang ini ditambah 6,5%. 6,5%. Sehingga ada pengurangan tadi dari kabupaten kota se-Jawa Timur yang mendapatkan 6% itu sekarang berubah menjadi 3%-an. Oh gitu. Oke Pak Lasuri. Jadi Bojonegoro ini dapat limpahan. Artinya berarti daerah-daerah itu juga mendapatkan DBH. Daerah-daerah itu mendapatkan DBH, daerah-daerah Jawa Timur terdekat itu mendapatkan DBH. Hanya porsinya tidak sebesar Bojonegoro. Iya, gitu porsinya tidak sebesar Bojonegoro. Daerah-daerah lain se Indonesia tentu juga dapat dari DBH pajak dan lain sebagainya. Hanya migasnya. Migasnya yang kalau tidak ada eksplorasi di daerah tersebut yang tidak dapat DBH migasnya. Mereka hanya dapat daun DAK yang itu merupakan breakdown dari pemerintah pusat sesuai dengan jumlah penduduk maupun luas wilayah mereka saja. Dan kemungkinan saja itu sumbernya juga dari DBH yang diambil oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Kalau berarti Bojonegoro ini APBD-nya besar itu bukan dari PAD, Pak? Kadang orang itu bilang PAD-nya Bojonegoro besar, tapi kan enggak, kita lihat DBH-nya yang besar gitu. Betul, memang PAD kita ini di tahun 2022 ini ya. Sekitar 800-an targetnya gitu Pak Suri. Tahun kemarin itu 900 ya. 900 karena memang ada PTADS yang 3 kali RUPS. Itu pun juga berbau migas Pak ya? Iya, berbau migas juga karena PTADS itu participal interest-nya belum cepu kan. Nah, itu memang fata morgana juga karena PAD yang terbesar itu juga disumbangkan oleh 3 rumah sakit. Rumah sakit Saudara, rumah sakit Sumberjo, maupun rumah sakit Padangan. Itu kan cukup tinggi. Waktu PAD COVID kemarin itu. COVID juga maupun ya orang yang menggunakan JKN. Itu cukup tinggi juga itu. Sehingga kalau sudah masuk di 3 RSUD itu ya muter-muter di situ karena kan BLUD mereka. Iya, in out kan mereka. Sehingga PAD itu ya itu begitu kan gitu. Sepertinya besar tapi sesungguhnya hampir separuhnya adalah dari 3 rumah sakit itu yang mereka sumbangkan. Pak, kira-kira ketika dana APBD Bojonegoro itu non migas kira-kira berapa kira APBD-nya Bojonegoro? Misalnya saat ini 7 triliun gitu. Kita kurangi migasnya, misalnya Bojonegoro nggak ada migasnya misalnya begitu. Kalau berapa kira-kira normal itu? Kalau tidak ada migas ya
ya cukup hampir sama dengan kabupaten-kabupaten lain. Kalau di sekitar sini sekitar 2 koma, 2 koma gitu Pak. Di angka 3 triliun, karena kita hanya mendapatkan dana transfer kan DAK maupun DAU, ADD maupun dana desa itu nanti. Itu. Berarti intinya migas ini patut disyukuri gitu ya. Oh, luar biasa. Disyukuri gitu ya. Harus disyukuri. Karena luar biasa sekali ini. Iya. Oke, Pak Lasuri, dengan biaya yang segitu besarnya ini sering juga diperbincangkan bahwa masyarakat Bojonegoro itu masih banyak yang belum sejahtera. Yo, sejahtera mungkin ada sebagian ya mungkin yang perlu disejahterakan. Itu seperti apa Pak Lasuri? Ya memang kalau kita bicara tentang sejahtera itu kan memang normatif ya, karena orang menilai ukurannya apa begitu. Tetapi pada dasarnya pemerintah kabupaten ini tentu berusaha keras untuk melakukan hal-hal yang memang ingin mensejahterakan. Oh gitu. Di tahun-tahun terakhir ini memang kita kesulitan adalah bagaimana 2 tahun terakhir ini badai COVID-19 juga cukup menghantam masyarakat Bojonegoro, Indonesia lah, pada dunia pada umumnya. Tentu itu juga sangat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Utamanya bagaimana pertumbuhan ekonomi, orang banyak yang kehilangan mata pencaharian, orang yang banyak kehilangan hal-hal yang dianggap mereka bisa mobile di luar, sehingga waktu ada COVID tidak bisa. Itu juga sangat mengganggu betul kesejahteraan dan perekonomian Kabupaten Bojonegoro. Oke. Ini kira-kira apa aja Pak Lasuri? Ada nggak mungkin program untuk mengentaskan ketidakmampuan gitu lah, atau mungkin kemiskinan begitu ya? Banyak sebetulnya program-program yang dalam rangka untuk pengurangan kemiskinan, misalnya saja bedah rumah atau bedah LH, itu kan juga cukup besar, menyasar gitu Pak Lasuri ya. Menyasar di sana. Ada beberapa misalnya dalam membantu pedagang-pedagang yang keterlilit, misalnya untuk mengurangi rentenir dan lain sebagainya, BPR Kabupaten Bojonegoro itu juga menyediakan pinjaman ultramikro. Ultramikro itu sekitar cukup besar, 20 miliar sampai 30. Ada lagi yang untuk itu sebesar 50-an miliar. Belum lagi kita juga mensubsidi, APBD kita mensubsidi bunga dari BPR itu. Karena apapun, meskipun BPR itu adalah milik pemerintah kabupaten, mereka juga ada aturan Bank Indonesia, sehingga suku bunganya tetap bisa. Nah, suku bunganya itulah yang kita subsidi untuk membantu masyarakat. Oh gitu. Ya. Oke Pak Lasuri. Berikutnya ini tentang sudah beberapa edisi yang lalu itu cukup jadi perbincangan, itu bantuan keuangan Pak Lasuri. Itu menurut Pak Lasuri seperti apa? Sepertinya fraksi Pak Lasuri masih kukuh untuk belum menyetujui gitu ya. Ya memang itu dinamika ya di dalam pembahasan. Memang kami harus memberikan putusan bahwa kami tidak menyetujui bantuan keuangan ke Kabupaten Blora maupun Kabupaten Sumedang. Kenapa itu kita putuskan demikian? Memang Kabupaten Bojonegoro masih sangat perlu di dalam rangka untuk membantu pembangunan yang ada di Bojonegoro, utamanya misalnya di dalam pendidikan, sekolah-sekolah yang rusak. Masih juga banyak yang kita dapati jalan desa yang juga masih rusak. Terus untuk membantu misalnya dalam hal membantu pedagang-pedagang kecil misalnya, itu kan juga masih sangat perlu. Misalnya kita lihat saja di Pasar Ngerau itu juga, ini yang berbatasan dengan Blora yang arah ke sana, itu juga pasarnya juga masih ya perlu diperbaiki. Nah tentu hal-hal itulah yang kira-kira mendorong pikiran kita untuk tidak menyetujui di dalam rangka yang Banku kemarin, bantuan keuangan ke Kabupaten Blora maupun Sumedang. Sebenarnya semangat Banku itu apa sih Pak Lasuri sebenarnya, kalau bisa menurut latar belakang mungkin kalau tahu sesuai gitu. Undang-Undang atau PP 12 tahun 2016 itu sesungguhnya semangatnya adalah boleh bekerja sama dengan kabupaten lain dengan tujuan tertentu, dan ada kebutuhan yang mendesak, misalnya kebutuhan pendidikan maupun kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi secara keseluruhan. Oh gitu. Ya. Baru boleh Banku ke daerah lain. Baru boleh Banku itu ke kabupaten lain. Oke. Ini memang kemarin menarik sekali pembahasannya, agak panjang gitu Pak Lasuri. Oke Pak Lasuri. Tahun ini berarti APBD Bojonegoro 7 triliun. 7 triliun.
Oh. 7,036 triliun. Oke, Pak Lasuri. Tahun depan mungkin nggak jauh dari itu juga, Pak Lasuri ya? Tahun depan sudah kita pasang 9. 6,7. 6,7. 6,7. Itu tapi kan belum P nanti. Ya, Oh, belum. jadi setelah P lebih dari 7 triliun. Lebih dari 7 itu. Oke. Melihat kekuatan APBN karena itu menggunakan uang APBN ya. Kekuatan APBN yang karena ada sebuah kekurangan dari anggaran dari APBN itu akhirnya menaikkan BBM itu. Nah, tentu gitu, apakah itu bisa direalisasi secepatnya atau tidak itu kan semuanya kewenangan dari pemerintah pusat. Apalagi menghadapi tahun-tahun politik di 2024 ini kan juga belum tentu itu bisa dilakukan. Mudah-mudahan itu bisa, misalnya presiden yang akan datang, yang presiden baru, tentu itu bisa juga melanjutkan program-program yang memang misalnya dalam rangka untuk jembatan tol yang arah Bojonegoro maupun Tuban kalau memang. Tol itu kalau menurut Pak Lasuri itu menguntungkan atau emang tol itu malah membuat kotanya sepi, Pak Lasuri? Karena orang itu lewat aja gitu. Ada dua sisi ya yang menurut saya. Yang pertama, kalau ada tol, itu pedagang yang ada di bawah itu sepi otomatis karena tidak dilewati. Oh gitu, Misalnya kita kalau dari Solo ke Sragen, siapa mau lewat Sragen ya? Solo Ngawi, orang yang dulunya kita belanja di tepi-tepi jalan Sragen itu ya, itu laku. Tapi begitu ada tol ngapain kita lewat situ gitu? Pasti lewat atas kan? Otomatis dengan sendirinya akan membunuh juga, membunuh perekonomian di bawah. Sama juga demikian di Kabupaten juga. Kalau ada tol, tentu juga misalnya kalau ini menghubungkan langsung ke Jogja maupun ke Surabaya. Ya kita lewat. Buat apa saya belanja misalnya di KDS? Mending saya ke Surabaya saja, lebih cepat. Misalnya di sana lebih banyak barang-barang yang juga harganya lebih murah. Itu sisi kalau ada jembatan tol. Sisi negatifnya gitu. Sisi negatifnya. Termasuk tadi orang yang berjualan itu lebih sepi kan yang di bawah karena nggak dilewati. Mesti lewat tol langsung ya. Sisi yang keduanya adalah dari orang yang akan dilewati tol, masyarakatnya akan mendapatkan ganti untung yang cukup besar. Ya cuma itu aja. Akan mendapatkan ganti untung yang cukup besar. Yang keduanya adalah bagaimana transportasi itu bisa membuka akses investasi baru. Misalnya secara ini bahwa nggak mau kita membuka perusahaan di Bojonegoro karena memang sulit aksesnya kelamaan. Tapi begitu ada tol bisa jadi investasi akan juga masuk ke Bojonegoro dengan berpikir kita bahwa misalnya UMR-nya naik misalnya gitu. Oh gitu. Maka tentu itu akan juga mengurangi, akan membuat dunia baru, dunia bisnis di Bojonegoro akan bergairah karena ada tol tadi. Oh gitu. Itu sisi positifnya. Oh gitu. Tapi yang sisi negatifnya itu tadi kan gitu. Jadi ada sisi negatif dan sisi positifnya kalau ada tol di Kabupaten Bojonegoro. Soalnya orang itu banyak kapan ada tol lah. Mungkin pembebasan oke lah. Tapi ketika tol itu hanya menjadi lewatan aja, itu juga seperti yang jenengan sampaikan tadi gitu Pak Lasuri ya. Oke Pak Lasuri. Oke Pak Lasuri. Terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya untuk bincang-bincang kita siang ini. Semoga kita nanti tetap bisa bincang-bincang lagi di waktu dan kesempatan yang lain, Pak Lasuri. Begitu demikian sahabat Radar Bojonegoro, bincang-bincang kita dengan tamu kita hari ini Bapak Lasuri, yaitu anggota Komisi B DPRD Bojonegoro tentang lika-liku APBD Bojonegoro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.